Shalom Bapak Ibu semua, haleluya. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Mari Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita mau menghadap hadirat Tuhan. Kita memberikan pujian sembah kita yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Mari kita persiapkan hati kita. Masuk ke dalam hadirat-Mu Bapa. Dengan penuh kerinduan. Kami datang dengan korban syukur kami Bapa. Sembah kami hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini dari awal. Yesus, hadirat-Mu Tuhan, dengan korban puji, mari bawa sembah-Mu yang terbaik bagi Dia. Yesus, hadirat-Mu Tuhan.
bagi rajaku yang duduk. Aku muliakan dan luahkan Kaulah yang mari dengan segenap hatimu ku nyanyi Hosana bagi rajaku yang duduk. Aku muliakan dan Tuhan, Engkau yang layak Tuhan. Yes, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi rajaku yang duduk. Aku muliakan dan kuagungkan Kaulah yang hanya Kau yang layak Tuhan. Kaulah yang bisa, Kau yang layak, Kaulah yang Haleluya. Benar Tuhan, hanya Engkau Yesus Kristus yang layak kami puji dan kami sembah. Sebab Engkau satu-satunya Allah, Tuhan Juru Selamat dunia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami di dalam satu nama-nama yang penuh kuasa, nama ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Boleh sekali lagi, lebih meriah lagi saudara. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita bersuka dalam hadirat Tuhan. Dia sungguh baik. Pelukis cakrawala
bagimu Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab di dalam namanya ada kemenangan. Di dalam namanya kita semua berkemenangan. Amin. Yes. Mari bersorak bagi Allah kita. Sama-sama katakan, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita.
sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau. Katakan, ku sembah Kau. Kami tak dapat balas kasih-Mu Tuhan. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenang. Katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ambil beberapa waktu ke depan ini. Sembah Dia. Katakan betapa engkau mengasihi Dia, mengasihi Yesus. Bersyukur kepada Tuhan. Betapa Dia luar biasa dalam hidupmu dan hidupku. Tidak dapat terselami kasih Tuhan. Tidak terselami hikmat Tuhan. Dia yang layak. Yesus yang layak. Terima pujian dan sembah kita. Meski kita sedang melewati lembah, Yesus baik, Yesus luar biasa. Meskipun banyak yang harus dihadapi, tantangan yang harus dilewati, Yesus baik, Yesus luar biasa. Sembah Dia. Sembah Dia, Yesus Tuhan. Hindarama saja karabu. Hindarama saja karabu. Engkau luar biasa Tuhan. Kami kagum dan hormat padamu, Yesus. Kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau, Yesus Tuhan. Kami Terima kasih karena Engkau menjamah kami. Tuhan, sebelum kami dengar firman-Mu, Engkau bajak tanah hati kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, hidup kami semakin berarti buat orang-orang di sekitar kami. Terlebih Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan lewat setiap apapun yang kami kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, biarlah setiap firman yang akan tertabur itu menjadi benih kehidupan. Sucikan dan kuduskan hamba-Mu juga penuh dengan kekurangan kelemahan, dengan bahasa yang paling sederhana. Biarlah ini semua Tuhan bisa mengubah hidup kami, meneguhkan hati kami, memulihkan jiwa kami.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan kita semua yang percaya dan siap menerima firman Tuhan katakan bersama-sama amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom semuanya. Terima kasih untuk tim Praise and Worship dari GBI Tanah Merah. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus urapi lebih lagi. Amin. Hari ini judul sharing saya adalah bertumbuh menghasilkan buah. Bertumbuh menghasilkan buah. Sesuatu yang hidup pasti ditandai dengan adanya pertumbuhan. Dan pertumbuhan yang baik biasa bisa dilihat dari buahnya, ya. Tingkat kesuburannya dilihat dari buahnya. Sama tadi ya, kesaksian tadi bahwa sebuah benih yang dibuahi itu yang matang itu dibuahin maka akan menghasilkan sebuah benih kehidupan. Sama seperti pohon, ya, bahwa pohon itu bisa ditandai dengan dilihat pertumbuhannya, dilihat kehidupannya baik atau tidak, lihat pohonnya itu bertumbuh atau tidak. Lalu yang kedua, pohon itu berbuah atau tidak. Nah, firman Tuhan katakan di Lukas 6 ayat 44 bahwa setiap pohon akan dikenali dari buahnya. Ya, saya awam dengan yang namanya jenis-jenis pohon, jenis-jenis tanaman karena memang nggak terlalu hobi juga Bapak Ibu. Tetapi saya nggak bisa lewat pohon apa, cuma kalau ngelihat pohon gitu ya, saya nggak bisa tahu itu pohon apa. Mungkin ada yang lebih ahli, oh lihat dari batangnya, lihat dari daunnya tahu. Kalau saya pasukan yang nggak kurang mengerti pohon, lewat pohon bisa saya namain pohon apa aja, walaupun sebenarnya bukan pohon itu. Tapi kalau udah lihat buahnya, ini pohon rambutan, ini pohon jambu, karena kelihatan buahnya. Kalau cuma kelihatan pohonnya doang nggak kelihatan, ya nggak tahu saya itu pohon apa. Tapi ketika ngelihat buahnya kita bisa tahu. Nah sama seperti hidup kita. Tuhan Yesus tuh ngajarin gak pernah dengan cara yang ribet, yang rumit Bapak Ibu. Cuma dari buahnya kita bisa kenali pohonnya. Tuhan Yesus ngajarin dari ayat yang akan kita baca Yohanes 15 ayat yang pertama sampai ke-8 itu tentang pokok anggur yang benar yang akan kita baca. Jadi Tuhan Yesus itu mau kasih tahu, hey kamu itu akan dikenal dari buahnya. Yesus juga akan dikenal, pokok anggur yaitu Yesus juga akan dikenal oleh orang banyak lewat buahnya. Sama seperti saya ngelewat pohon, saya baru tahu itu pohon mangga kalau ada buahnya mangga. Saya baru tahu itu pohon durian kalau ada pohon duriannya. Jadi dari buahnya kita bisa kenali pohonnya. Yuk kita baca sama-sama Yohanes 15 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Yang bawa Alkitab baik handphone maupun berupa buku, kita semua bisa baca sama-sama. Sudah siap semuanya? Wah kurang mantep kayaknya. Memang jam-jamnya sudah menuju makan siang, tapi sabar sedikit Bapak Ibu. Ya, sebelum kita makan jasmani kita makan rohani dulu. Amin. Nah ketawa gitu, jadi saya juga semangat yang ada di depan Bapak Ibu. Enggak tegang juga kalau Papa saya bilang enggak tegang gitu ya. Yuk kita baca ayat pertama 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya amin. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang di luar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah firman Tuhan. Perikop ini Bapak Ibu menggambarkan hubungan antara Tuhan Yesus dengan kita.
Allah dengan umat Israel ya. Kalau kita lihat ada 3 pribadi yang bisa kita lihat di sini. Di ayat pertama dikatakan apa? Akulah pokok anggur yang benar. Yesus menyebut dirinya apa? Pokok anggur. Terus yang kedua dia bilang apa? Bapakulah pengusahanya. Jadi ada Bapak sebagai pemilik, pengelola, atau yang mengawasi, bertanggung jawab atas pohon anggur. Lalu yang terakhir ada dikatakan apa? Kamu adalah ranting, ya. Kesampingkan yang buahnya, buah itu hasilnya. Tetapi di sini ada pokok anggur, ada Bapa dan ada ranting. Ada Allah Bapa, ada Yesus Kristus, ada saudara dan saya sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya ayat pertama sampai ke-8 ini menggambarkan sebenarnya dasar iman Kristen. Saya konsultasi juga sama Ibu Gembala, Opung Gembala di tempat ini. Waktu saya mau nyusun khotbah ini. Ini memang dasar dari iman Kristen bisa kita lihat dari Yohanes 15 ayat yang pertama sampai ke-8. Ya, artinya apa? Di mana Allah Bapa sebagai pencipta langit dan bumi mengasihi saudara dan saya, mengirimkan anaknya yang tunggal, yang satu-satunya, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Supaya saudara dan saya yang tadinya tidak masuk hitungan, yang tadinya tidak layak menerima hidup yang kekal, yang harusnya maut menerima maut, kutuk dan maut, kita bisa menempel sama yang namanya pokok anggur yang benar. Sehingga saudara dan saya bisa memperoleh kehidupan. Kalau bisa hidup, bisa berbuah. Amin. Jadi ini benar-benar apa ya? Iman kita, dasar iman Kristen kita berlandaskan dari sini. Bahwa iman kepada Yesus itu membawa keselamatan. Amin. Bukan iman kepada apapun di dunia ini. Bukan iman kepada orang pintar, orang kuat, orang berpangkat, orang punya jabatan yang tinggi. Enggak. Atau orang yang pintar. Tadi kesaksian kita dengar enggak menggantungkan harapan kepada iman kepada orang pintar yaitu dokter, tapi iman kepada Tuhan. Iman di dalam Yesus membawa kita kepada keselamatan. Artinya saudara dan saya sebagai ranting bisa selamat kalau kita nempel sama yang namanya pokok anggur yaitu Yesus. Amin. Ya, yang menjadi jalan keselamatan buat kita. Yohanes 14 ayat yang ke-6 katakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jelas ya, ini kalau saudara baru-baru bertobat, mau menerima baptisan, biasanya dikasih firman Tuhan ini. Ya, percaya kepada Yesus, maka engkau akan selamat. Tapi setelah kita menerima keselamatan, kita juga harus mempunyai langkah iman yang berikutnya. Bukan hanya iman kepada Yesus, ada langkah iman yang berikutnya yaitu apa Bapak Ibu? Bertobat ya. Kisah Para Rasul 2 ayat ke-38 dikatakan seperti ini. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi saat kita bertobat, kita sudah terima Tuhan Yesus, harus ada buah-buah pertobatan yang kita hasilkan. Sehingga kita pun menerima karunia Roh Kudus. Ketika kita bertobat, ada Roh Kudus yang selalu mendampingi hidup saudara dan saya. Amin. Kita nggak dibiarkan sendiri. Nah, fungsinya Roh Kudus itu apa? Supaya saudara dan saya bisa berbuah. Karena dikatakan di situ apa? Di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Daging kita itu selalu lebih kuat kalau roh kita tidak kuat. Cuma 2 aja, saudara akan mengalahkan atau saudara dikalahkan. Itu aja, nggak ada yang lain. Itu sebabnya ada Roh Kudus, sehingga ketika kita berbuah-buah, maka saudara dan saya siap menjadi murid Kristus ya. Karena tadi di ayat ke-8 yang terakhir tadi di Yohanes 15 itu, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi murid-murid itu ternyata identik dengan buah Bapak Ibu. Ya, kita disebut murid Kristus kalau hidup kita berbuah. Amin. Nah, mari saya ajak Bapak Ibu untuk melihat lagi, jangan tutup itu ayat 1 sampai ke 8. Ditulis ada beberapa perkataan yang selalu diulang-ulang dalam perikop ini.
Nah, sesuatu yang diulang-ulang dalam satu perikop selalu disebutkan berkali-kali, bukan hanya sekali lewat saja. Itu pasti punya makna yang penting. Setuju dengan saya? Ya, benar? Ya, kalau ada sesuatu hal yang penting, kita sebagai orang tua pasti kita tidak akan cuma sekali ngomong sama anak kita. Contoh misalnya, kamu jangan lupa belajar ya. Jangan lupa belajar ya, jangan lupa kerjain PR ya. Kayaknya dari pagi sampai sore para emak-emak itu nggak berhenti bilang sama anak-anaknya, jangan lupa kerjain PR ya, gitu. Lalu jangan lupa bawa peralatannya ya kalau mau ke sekolah. Berulang-ulang saya kalau bilang sama anak saya, Dek jangan sampai ketinggalan ini. Nanti 5 menit lagi, Dek jangan sampai ketinggalan ini. Karena memang dia hobinya suka ketinggalan. Jadi mamanya yang harus kalau udah sampai sekolah dia bisa bilang, Mah bawain ini ketinggalan. Padahal udah dibilangin. Makanya selalu diulang-ulang supaya apa? Supaya ingat, supaya dilakukan. Nah pesan yang berulang-ulang ini saudara kita akan baca ya. Yang pertama yang selalu diulang, lebih dari 1 kali diulang yaitu pokok anggur. Dikatakan di ayat pertama dan yang ayat kelima dikatakan akulah pokok anggur yang benar. Ya. Dan yang kedua yang diulang-ulang yaitu apa? Tentang buah. Dikatakan situ bahwa ranting yang berbuah, ranting yang tidak berbuah diulang itu ada di ayat 2, ada di ayat 4, 5 dan 8 itu saudara bisa lihat. Lalu yang ketiga tentang tinggal di dalam aku. Dicatat di ayat keempat, 5, 6, 7. Tinggal di dalam aku, sebuah perintah yang diulang-ulang, sebuah ajakan yang diulang-ulang, sebuah pesan yang diulang-ulang. Ya, jadi mari kita mau belajar yang pertama tentang pokok anggur. Akulah pokok anggur yang benar. Tuhan Yesus mengatakan itu kepada saudara saya. Artinya apa Bapak Ibu? Dia garansi, dia menggaransi bahwa dia adalah pokok anggur yang benar. Bahwa dia adalah sebuah pribadi yang bisa diandalkan, bisa dipercaya, bisa diikuti. Ya, ada orang bisa bilang, ayo lihat ikutlah teladan aku. Seperti Rasul Paulus ya suka bilang sama murid-muridnya, ikutlah teladan aku. Itu artinya orang itu sudah berani mengatakan seperti itu, artinya apa? Dia menggaransi, dia menjamin bahwa ketika engkau melihat aku, engkau mengikuti teladanku, engkau akan memperoleh sesuatu yang indah, yang baik. Nah sama seperti Yesus, akulah pokok anggur. Dia bisa bilang sama saudara dan saya hari ini bahwa dialah sumber kehidupan. Amin. Sumber dari segala sesuatu yang saudara perlukan. Intan dan Ricky jangan khawatir. Tuhan Yesus sumber kehidupan, dia yang ciptakan benih itu. Kalau engkau percaya, kita semua percaya akulah pokok anggur yang benar, maka saudara dan saya artinya apa? Hidupnya dijamin oleh Tuhan Yesus. Hidup kita aman bersama dengan Tuhan Yesus, amin. Diulang-ulang supaya apa? Supaya saudara dan saya ingat. Ketika saudara lagi susah, saudara lagi lemah, siapa pokok anggur kita? Siapa sumber kita? Di mana kita bisa bergantung? Yaitu kepada Yesus pokok anggur kita, amin. Amin. Boleh bilang sebelah kiri kanannya, hanya Yesus loh pokok anggur kita. Ya. Mazmur 36 ayat yang ke-9 dikatakan seperti ini. Mazmur 36 ayat 9. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terangmu kami melihat terang. Ya. Ada sumber hayat, sumber kehidupan di dalam Yesus. Ya, sumber kekuatan, pengharapan kita, nutrisi kita ada di dalam batang. Batang ini yang menyerap semua dari akar-akar supaya vitamin, supaya nutrisi makanan itu bisa nyalur semua ke batang-batangnya, bisa ke ranting-rantingnya. Tapi pokoknya ini itu sumber dari semua nutrisi ada di situ. Nah, Tuhan bilang kita adalah rantingnya. Kamu adalah ranting, kamu adalah orang-orang yang membutuhkan aku. Saudara, hari ini kalau Tuhan engkau mendengar, akulah pokok anggur yang benar. Artinya apa? Hidupmu tergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kamu gak bisa gantungin harapanmu sama manusia. Berulang kali rasanya saya sharing di sini bahwa ketika kita mengandalkan manusia, kita kecewa. Contohnya
Saya itu loh ada temen, wah orang hebat. Hebatnya benar-benar hebat gitu. Anak konglomerat, cucu konglomerat. Udah bilang sama saya, dia bilang begini, kalau perlu apa-apa kontak saya ya. Jangan khawatir, jangan ragu, kontak saya ya. Saudara, saya DM karena saya ada keperluan untuk urusan papa kemarin. Gak dijawab, jawab udah berminggu-minggu, lebih dari 2 minggu. Kasih nomor telepon, saya WA juga kagak dijawab. Padahal saya pikir, oh karena dia ada hubungannya nih, bisa menolong saya. Gak ada. Orang hebat dia. Saya bisa sebutkan namanya tapi tidak etis saya sebutkan namanya di sini. Dijanji, kagak tuh. Memang artinya apa? Kita selalu harus belajar bahwa menggantungkan iman dan harapan kita yang terutama dan utama hanya kepada pokok anggur yang benar. Amin. Hanya kepada Yesus ya. Nah kalau kita gak nempel ini loh, masalahnya nih kalau saudara dan saya gak nempel sama Tuhan, gimana kita bisa hidup? Gimana kita bisa berbuah? Itu sebabnya dikatakan apa? Ketika kita tidak nempel, kita mati. Mati di sini bisa dikatakan mati secara jasmani mungkin, mati secara rohani lebih banyak diartikan di sini. Bahwa ketika Tuhan bilang akulah pokok anggur itu artinya engkau tidak bisa berusaha dengan kekuatanmu sendiri. Amsal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yeremia 17 ayat 5 dan 7 juga saudara sering baca. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya. Ayat Yohanes 15 ayat yang kelima tadi kita baca bahwa mengatakan di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa. Karena kita tidak menempel kepada pokok anggur. Siang ini Yesus bilang akulah pokok anggur. Akulah sumbermu, akulah jawabanmu, akulah yang sanggup menolong engkau. Amin. Yang kedua, bukan hanya pokok anggur yang diulang-ulang, tapi yang konsisten disebut di sini tentang buah. Tuhan Yesus senang dengan buah rupanya Bapak Ibu. Makanya ada perumpamaan di Lukas 13 kalau nggak salah itu tentang perumpamaan pohon ara. Yesus lewat, terus Tuhan Yesus ternyata cari buahnya. Cuma dilihat pohonnya sama daunnya, ada sih daunnya, kelihatan tumbuh sih, tapi tumbuhnya nggak begitu sukses rupanya, karena nggak ada buahnya. Yesus langsung mengutuk sampai dia bilang, engkau akan menjadi kering dan mati. Ada perumpamaan seperti itu. Jadi rupanya Tuhan itu senang dengan yang namanya buah. Jadi kalau orang sudah nempel kepada Yesus, hidupnya sudah diselamatkan, punya iman kepada Yesus, harusnya ada hasil yang dikeluarkan lewat imannya kepada Yesus itu. Yaitu ada buah pertobatan Bapak Ibu, ada buah roh, ya kan? Ada perubahan hidup yang terlihat nampak ketika kita sudah mengenal pokok anggur itu. Karena Tuhan mau, Tuhan rindu saudara dan saya berbuah. Jadi bukan keinginan siapa-siapa loh Bapak Ibu. Ini Tuhan tuh yang suka kalau saudara dan saya hidupnya berbuah. Matius 3 ayat yang ke-8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kalau kita sudah percaya kepada Yesus, tidak lagi mulut kita mengatakan hal yang sia-sia. Amin. Amin. Senggol kiri kanannya, jangan sia-sia lagi kalau ngomong ya. Iya. Kalau orang Jawa itu ya Tante Minar ya apa? Gastro, ngawur gitu loh. Saenake dewek gitu. Sesuka hati, nggak bisa. Udah tertanam di pokok anggur itu artinya ada buah. Ada yang bisa dirasakan, iya kan? Jangan suka simpan-simpan juga. Marah itu lama-lama, jangan Bapak Ibu. Marah boleh enggak? Boleh kata firman Tuhan loh ya, tapi jangan sampai matahari terbenam. Jadi artinya apa? Kalau ada sesuatu yang tidak beres, kalau ada sesuatu yang mesti diselesaikan, harus diselesaikan gitu. Jangan sampai nunggu bertahun-tahun sampai pahit hatimu, sampai nggak bisa ke gereja lagi. Nah, itu bahaya. Itu artinya gitu. Ya, jadi harus mengeluarkan buah. Kalau dulunya tukang marah, sekarang enggak marah-marah. Marahnya jadi jarang. Kalau dulu suka ngomel, sering ngomel, sekarang ngomelnya jadi jarang.
lebih suka memuji Tuhan. Jadi ada perubahan dong, masa enggak ada perubahan kalau sudah kenal Yesus, amin. Ya, coba lihat dong kiri kanannya itu orang-orang yang berubah loh. Oh, kalau nggak percaya lihat buahnya. Amin. Ya, ada perubahan yang nampak kalau hidupnya sudah dikuasai oleh Roh Kudus, ya kan? Dikatakan kalau engkau bertobat, engkau akan menerima Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu memampukan kita untuk bisa mengeluarkan buah roh. Di situ bukan buah-buah roh ya, hanya satu, buah roh. Tapi yang satu itu mengerjakan begitu banyak, menyentuh setiap karakter kita. Buah rohnya hanya satu Bapak Ibu, jadi bukan 9, bukan banyak, hanya satu. Tetapi ketika engkau sudah berbuah, buahmu itu akan menyentuh banyak sisi, banyak aspek kehidupanmu. Yaitu apa? Kasih. Kalau dulu orangnya bengis, dulu orangnya kejam, ya, nggak bisa lihat orang salah. Tapi sekarang dia sudah punya kasih, bisa mengampuni, bisa menerima. Benar gak? Ya, menyentuh karakter kita. Yang kedua sukacita. Kalau tadinya gampang sekali susah, gampang sekali sedih, ya, gampang sekali dibutakan atau ditipu oleh iblis sehingga membuat hatinya selalu bersedih. Apa-apa selalu bersedih. Ya, sampai gak bisa berdoa, sampai gak sanggup untuk menyanyi lagi buat Tuhan. Tapi di situ Tuhan kasih apa? Kalau ada buah roh, kita masih punya sukacita meskipun dalam kesedihan. Saya percaya ada banyak kesedihan mungkin yang sedang kita lewati hari-hari ini. Bahkan ada sebuah perumpamaan atau sebuah filosofi bahwa begini. Orang itu akan berduka selamanya. Kedukaan itu apalagi mungkin ya, saudara yang sudah kehilangan orang-orang yang dikasihi. Duka itu akan ada selama-lamanya. Gak mungkin hilang karena kita sudah terpisahkan. Nanti setelah kita masuk ke dalam kemuliaan yang kekal, kita diubahkan dengan tubuh yang baru, kita semua dalam kemuliaan Tuhan. Maka sudah tidak ada lagi yang namanya duka. Tetapi selama kita ada di dunia ini, kita pasti akan berduka. Duka itu akan ada selamanya. Tetapi ini loh kabar baiknya, ada buah roh yang Tuhan kerjakan, yang kita terima dalam hidup kita. Ada sukacita. Di tengah duka ada sukacita. Amin. Amin. Damai sejahtera, ya, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saya percaya buah roh ini mengerjakan kalau ada beberapa ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 aspek karakter kita yang sedang diasah oleh buah roh ini. Amin. Sehingga kita menghasilkan manusia yang punya karakter yang sesuai dengan maunya Tuhan. Supaya apa? Supaya saudara dan saya siap menjadi murid Yesus. Tadi di ayat ke-8 Yohanes 15 dikatakan engkau akan berbuah banyak dan di situ engkau akan disebut murid-muridku. Di situ nama Tuhan dipermuliakan. Ya, makanya buah ini selalu dikatakan kalau engkau tidak di dalam aku, engkau tidak bisa berbuah. Kalau engkau tidak, ranting yang berbuah pun akan dibersihkan. Tuhan konsen yang namanya buah, selalu ada hasil. Saudara mau nggak kalau saudara kerja nggak ada hasilnya? Nggak ada kan? Mau nggak kerja dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, saudara nggak menerima buah hasil pekerjaan saudara? Saudara nggak digaji, saudara nggak menerima apapun, tapi kerja terus. Nggak mau ya, semua orang pasti senang dengan hasil, dengan buah. Yesus senang juga dengan buah, dengan hasil yang saudara hasilkan dari lewat hidupmu dan hidupku. Amin. Ya, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 bilang begini Bapak Ibu. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia apa? Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Berat ya Bapak Ibu. Memang gak gampang jadi orang Kristen. Siapa bilang gampang? Gak mudah, makanya ada firman Tuhan katakan apa? Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Kerajaan surga ibarat apa? Masuk lewat lubang jarum. Istilahnya tuh ya. Emang gak gampang. Karena semua harus melewati proses, melewati ujian. Karena saudara dan saya disiapkan untuk menerima yang terbaik. Jadi kualitas hidup kita pun di dunia ini juga sudah harus baik. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidupmu dan hidupku. Ya. Barang siapa ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya saudara dan saya punya hidup yang seperti Yesus.
Nah kalau Roh Kudus gak ada di dalam hidup kita, Bapak Ibu, memang gak sanggup kita. Makanya Tuhan Yesus bilang, aku akan kirimkan engkau seorang penolong supaya saudara dan saya dimampukan. Gak mampu. Tuhan udah bilang, di luar aku engkau tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi dengan Roh Kudus kita dimampukan supaya apa? Jadi lebih sabar. Jadi lebih ada penguasaan diri ya. Kalau marah, kalau berkata-kata, kalau senang, kalau susah, apa semuanya harus ada pengendalian diri. Ada orang saking senangnya lupa mengendalikan dirinya apa? Wah, dia bikin pesta-pesta, pesta pora karena senang, happy. Tapi dia gak bisa mengendalikan dirinya. Hanya cuma sibuk dengan pesta-pesta doang. Lupa mengucap syukur sama Tuhan. Biarlah siang hari ini Tuhan ingatkan dia, ingatkan kita. Supaya apa? Supaya hidup kita berbuah. Yuk kita cek dan recheck yuk. Mungkin bikin notes kita, di tulisan kita. Apa aja yang masih kita gumuli, apa aja yang perlu kita perbaiki. Apalagi yang perlu kita sempurnakan lagi, apa yang perlu kita latih lagi. Karena tadi dikatakan di ayat yang kedua kalau gak salah ya. Tadi di ayat yang kedua, Yohanes 15 ayat yang kedua dikatakan, apa tadi coba dikeluarkan? Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah aja masih apa? Dibersihkannya supaya apa? Ia lebih banyak berbuah. Jadi Yesus juga gak mau cuma satu buahnya, banyak buahnya. Artinya apa? Dalam setiap aspek kehidupan kita, kita memunculkan Kristus. Gak cuma kalau di gereja aja Bapak Ibu, tapi di luar gereja, di pekerjaan, di sekolah, dimanapun kita dikenal sebagai murid Kristus. Makanya itu sebabnya buah itu penting. Amin. Buahnya kecut gak? Ya kadang-kadang gitu kan, kalau beli online, atau kita nggak usah online, beli di toko buah aja selalu harus apa? Nih Bu, dirasain dulu, dicobain dulu supaya kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa buah ini enak, layak kita beli. Tapi kadang-kadang kan gitu, lewat foto atau cuma ngelihat luarannya doang, kalau nggak dirasakan nggak bisa terasa buahnya. Kita beli, kita bayar, tiba-tiba sampai di rumah apa? Masih mengkel, nggak enak. Atau agak lembek dikit ternyata busuknya lumayan parah di dalam, misalnya seperti itu. Jadi buahnya itu benar-benar Tuhan itu konsen sama buahnya. Buahnya harus menghasilkan buah dan buahnya bisa layak untuk dimakan, layak untuk dicicipi, layak untuk mengimpartasi, mengubah hidup orang, melihat hidup kita yang diubahkan. Amin. Amin. Yang ketiga yang berulang-ulang Tuhan katakan di Yohanes 15 ayat 1 sampai ke 8 ini adalah tentang tinggal di dalam aku. Baca deh berkali-kali. Kalau engkau di luar aku, tinggallah di dalam aku. Kalau engkau tidak tinggal di dalam aku, tidak tinggal di dalam aku. Ini bolak-balik dikatakan. Kayak istilahnya gini loh, emang gak ngerti ya cuma sekali ngomong. Ya memang kita manusia sering gak ngerti. Sering keras kepala, sering kalau orang Jawa bilang kepinteran. Suka menilai diri kita sendiri sudah cukup baik. Tetapi dikatakan di sini tinggal di dalam aku, ditekankan berkali-kali, artinya sangat mutlak atau itu merupakan sebuah kebutuhan kita untuk kita tinggal di dalam Tuhan. Untuk kita dekat sama Tuhan, untuk kita melekat sama Tuhan, bukan hanya dekat tapi melekat, nempel ya Bapak Ibu. Amin. Mazmur 91 ayat yang ke-14. Mazmur 91 ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Tinggal di dalam aku itu artinya hidup kita bertumbuh, hidup kita menggali, hidup kita mencari, hidup kita menikmati semua tentang Tuhan, tentang hadirat Tuhan. Dikatakan melekat kepada Tuhan itu bukan sekedar melekat, karena kalau benalu, tahu benalu? Nempel juga kan, melekat juga kan. Tapi saudara dan saya tidak disebut sebagai Kristen benalu, Tuhan Yesus gak mau kita jadi benalu. Karena kalau kita nempel, itu bukan buat ngisep dan selesai. Habis manis sepah dibuang. Enggak seperti itu.
Saudara nempel sama Tuhan. Ranting itu nempel sama Tuhan supaya apa? Ada buahnya. Ada hasilnya. Ada dampaknya. Amin. Ya. Tuhan mau kita melekat kepada Tuhan dengan membangun hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan bukan hanya sekedar rutinitas. Ya. Pagi bangun doa, terus makan, mau makan doa gitu ya. Soalnya takut kalau nggak doa dulu nanti jadi gemu, ya kan? Biasanya kita berdoa langsung, Tuhan berikanlah makanan ini menjadi berkat buat tubuhku, tidak menjadi lemak katanya gitu. Siapa bilang kalau lu makannya banyakan lemak ya jadi lemak lah ya, please deh, ya kan? Nggak mungkin lah itu. Pohon ara buahnya pohon durian, kan nggak mungkin. Kalau inputnya lemak masa keluarnya nggak lemak? Cemana lah kita ini kan nggak mungkin. Jadi hati-hati saudara dengan apa yang saudara makan juga. Tinggal di dalam aku artinya apa? Engkau bersekutu dengan Tuhan. Gali firman Tuhan. Cari tahu isi hatinya Tuhan apa. Apa yang disukai Tuhan, apa yang gak disukai Tuhan. Itu namanya tinggal di dalam aku. Karena ketika engkau tinggal di dalam aku, engkau akan lebih tahu apa yang aku ingini. Itu firman Tuhan. Firman Tuhan ada ya yang dikatakan nih, engkau bukan lagi hambaku tapi sahabat-sahabatku ya. Dan sahabat-sahabatku mengenal isi hati Tuhan. Akan kuberitahukan kata Tuhan gitu kepada sahabat-sahabatku. Kepada hamba dia tidak akan beritahukan, tetapi kepada sahabat. Saudara dan saya bukan hanya sekedar hamba Tuhan, tapi jadi sahabatnya Tuhan. Saudara dan saya bisa tahu apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau, rancangan apa yang Tuhan sedang kerjakan. Sehingga yang namanya kita hidup tinggal di dalam Tuhan itu apa? Hidup dengan penuh penyerahan, hidup dalam ucapan syukur, hidup dalam iman dan pengharapan. Itu udah satu makna yang sangat dalam sekali. Dimanapun kita berada, apapun yang sedang kita kerjakan, kita bisa tetap connect sama Tuhan. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan memberikan isi hatinya, rencananya, kuasanya, urapannya supaya saudara dan saya bisa jadi murid Kristus. Tujuannya apa sih Bapak Ibu saudara-saudara dan saya ada di dunia ini? Karena Matius 28 ayat 19 sampai ke 20. Matius 28 ayat 19 sampai ke 20. Kita baca yuk 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Karena saudara dan saya dipersiapkan jadi murid Yesus yang akan memberitakan kabar baik. Saudara dan saya pergi kemanapun memberitakan kabar keselamatan, kabar baik lewat hidupmu dan hidupku. Suratan hidupmu dan hidupku menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Menceritakan bagaimana Yesus sanggup menolong. Menceritakan bagaimana Yesus itu menyertai kita. Banyak orang akan lihat, ih beda ya orang yang hidup di dalam Tuhan. Ih beda ya orang yang hidup menggantungkan harapan sama Tuhan. Udah ditekan sama bosnya kayak sedemikian rupa gitu aja dia tetap loh bisa taat, bisa komit gitu. Beda ya orang yang mengenal Yesus itu. Amin. Ya, jangan sampai begini, ih sama dong gitu. Jangan sampai ada orang yang belum bertobat bilang, iya Eke lebih baik dari dia. Jangan. Udah pelajaran kita jadi orang Kristen tuh cuma itu Bapak Ibu. Gak ada yang lain. Saudara menerima keselamatan, saudara bertobat, saudara dikarunia oleh Roh Kudus, diurapi oleh Roh Kudus, mengeluarkan buah-buah, dan di situ kita menceritakan siapa Yesus, pokok anggur yang benar itu. Amin. Amin. Nah, ya kalau mau tepuk tangan ya boleh lah, kan buat Tuhan Yesus. Tak doain ya yang tepuk tangan itu diberkati, naik gaji, dapat jodoh, dapat anak, apalagi ya. Wah, usahanya makin melimpah. Amin. Tahu nggak tepuk tangan itu artinya apa? Saudara setuju dengan Tuhan. Iya dong, setuju dengan apa yang Tuhan janjikan. Amin. Iya. Nah Lukas 6 ayat 40 bilang begini, Lukas 6 ayat 40. Saya jarang baca ayat ini tapi ya saya akhirnya iya juga ya.
Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Jadi saudara dan saya, ketika kita tamat nanti, waktu kita berakhir nanti, adakah kita sudah seperti dengan Tuhan Yesus? Karena itu yang Tuhan Yesus inginkan, saudara dan saya hidup percaya kepada pokok anggur yang benar. Hidup mengeluarkan buah dan terus tinggal di dalam Yesus sehingga kita tidak kekurangan sesuatu yang baik. Amin. Bahkan ketika keadaan tidak baik, selalu ada yang baik yang muncul. Amin. Selalu ada buah yang keluar, yang manis yang bisa dirasakan. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau di siang hari ini kami tahu persis bahwa apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami ini adalah kami percaya kepada sungguh-sungguh kepada Tuhan, sang pokok anggur kami, sumber kehidupan kami. Tidak bisa kami berharap kepada siapa-siapa Tuhan selain Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Dan Engkau merindukan kami mengeluarkan buah yang manis, buah yang siap untuk disantap, buah yang bisa dilihat, bisa memberkati banyak orang. Hidup kami Tuhan berdampak. Hidup kami berdampak buat keluarga kami, buat orang-orang di sekitar kami, di tetangga kami, komunitas kami, gereja kami. Bahkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan bisa melihat buah dan mengenal siapa Yesus. Bahkan Engkau Tuhan menghendaki untuk kami tetap tinggal di dalam Engkau. Tidak mencela-mencele, tidak suam-suam kuku. Tetapi kami terus tertanam, terus tinggal di dalam Yesus. Sehingga kami kuat, kami kokoh, kami seperti rumah yang dibangun di atas batu karang. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, baik dan buruk, tidak akan membuat kami jauh dari Tuhan. Tapi justru akan terus membuat kami mendekat kepada Tuhan. Nempel sama Tuhan. Sehingga hidup kami layak menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Firman-Mu jadi benih yang hidup bagi kami di dalam nama Yesus. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Katakan Engkau yang kami pandang Tuhan. Pandang selama hidupku, kami mau mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, amin, di dalam hidupku, kerajaan
firman-Mu pada siang hari ini Bapa. Dan kami percaya Tuhan pulang dari tempat ini kami akan menghasilkan buah-buah roh itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau berkati hamba-Mu Kasari yang telah melayani pemberitaan firman Tuhan. Biarlah Tuhan pakai semakin dahsyat dan luar biasa. Engkau memberkati keluarganya, Engkau berkati pelayanannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara.